Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran akan memaparkan tentang rancangan pengembangan media pembelajaran, yaitu pengembangan media pembelajaran augmented reality dalam meningkatkan hasil belajar IPAS materi tata surya dengan teknologi based learning pada siswa kelas 6 SD. Nah, di mana kelompok 7 ini beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Dila Putri Maharani, dengan NIM 1107621210, lalu ada dua rekan saya, yaitu ada Sekar Dewi Septiani dengan NIM 1107621152, lalu ada Melanie Zulianti dengan NIM 1107621285. Di sini kita memiliki identifikasi masalah nih, di mana identifikasi masalahnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sekar. Boleh Sekar untuk dijelaskan? Baik, di sini ada identifikasi masalahnya, yaitu pembelajaran merupakan proses untuk memiliki tujuan pencapaian kompetensi. Dan dalam proses pembelajaran ini berlangsung, yaitu terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Penyampaian materi secara monoton sudah sangat sering digunakan. Jadi siswa diposisikan sebagai pendengar sementara, guru menerangkan materi dalam kondisi terbatas dengan alat peraga yang masih sederhana. Kondisi ini rawan membuat anak bosan dan membuat minat siswa untuk mempelajari materi yang diterangkan menjadi rendah, sehingga dapat membuat nilai siswa menjadi turun akibat tidak memperhatikan penjelasan guru. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan pada metode belajar yang digunakan. Salah satunya merubah media yang digunakan, seperti media pembelajaran interaktif. Salah satunya yang kami gunakan itu adalah media interaktif augmented reality, yaitu salah satu upaya untuk dapat melakukan yang dapat dilakukan dalam menangani masalah yang tadi kami sebutkan. Salah satunya yaitu materi IPAS, yaitu materi tentang sistem tata surya yang akan sangat menarik jika dikembangkan menggunakan teknologi AR ini. Jadi penggabungan teknologi AR dengan pembelajaran IPAS pada materi tata surya dapat meningkatkan daya tangkap dan imajinasi siswa, karena teknologi AR ini dikemas dengan tampilan 3 dimensi yang dapat sangat menarik siswa dalam menangkap pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang kami ingin gunakan adalah di sini capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerakan rotasi revolusi bumi. Lalu selanjutnya peserta didik juga dapat merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Lalu peserta didik dapat mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan kami berfokus pada peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan rotasi. Dan tujuan pembelajarannya ini adalah siswa dapat mengidentifikasi planet dan sistem tata surya dengan benar. Lalu siswa juga dapat mendemonstrasikan sistem kerja tata surya dengan tepat. Indikator capaiannya adalah siswa dapat mengidentifikasi planet dan sistem tata surya melalui media AR yang disiapkan oleh guru. Lalu siswa dapat mendemonstrasikan sistem kerja tata surya melalui kegiatan pembuatan proyek setelah mengamati media AR. Selanjutnya ada analisis pelajar siswa yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dila. Oke, baik. Terima kasih, Sekar. Nah, selanjutnya kita akan
memaparkan analisis pelajar atau analisis siswanya. Nah, di sini secara umum psikologis anak SD terutama pada usia kisaran 7 sampai 11 tahun. Nah, di teori Piaget, anak pada usia sekolah dasar masuk kepada tahap operasional konkret. Secara umum, pada tahapan ini, menurut Piaget menyatakan bahwa anak-anak memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda yang mempengaruhi cara belajar mereka dan memahami dunia. Oleh karena itu, guru harus mengambil pendekatan atau tindakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Tahap operasional konkret di mana anak-anak mulai dapat memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan dapat berpikir secara logis. Guru dapat menggunakan eksperimen dan studi kasus untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih tinggi. Nah, di sini kan operasional konkret, maka dari itu guru-guru itu harus membuat media yang konkret supaya membantu siswanya. Nah, pada masa anak usia kelas 6 SD, di sini anak-anak sudah mengalami masa pubertas di mana di kisaran 11 sampai 13 tahun. Jadi di masa ini mengubah terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Sebagai akibat dari perubahan struktur fisik dan kognitif mereka, anak pada kelas besar di SD berupaya untuk tampak lebih dewasa. Mereka ingin diperlakukan sebagai orang dewasa. Terjadi perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial dan emosional. Mereka di kelas besar SD, anak laki-laki dan perempuan menganggap keikutsertaan dalam kelompok menumbuhkan perasaan bahwa dirinya berharga. Lalu di sini tidak diterima dalam kelompok dapat membawa pada masalah emosional yang serius. Kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya sangat tinggi di awal-awal tahun kelas besar SD. Hubungan ini menjadi lebih kompleks. Ada siswa yang menceritakan informasi kepada guru, tetapi tidak cerita kepada orang tua mereka. Lalu di masa ini anak pra-remaja memilih guru sebagai model, sementara itu masih banyak juga yang membantah guru. Maka dari itu, pengembangan model pengembangan media pembelajaran AR ini membantu guru dalam pengajaran di sekolah atau di kelasnya karena berkaitan dengan siswa kelas besar ini sangat aktif dan kadang juga masih kepo atau masih ingin mencari tahu tentang materi-materi terkait. Lalu selanjutnya kita juga harus memeriksa sumber daya yang dapat digunakan, di mana sumber daya yang harus dimiliki sekolah ini ada listrik, gadget, dan internet. Lalu sumber daya yang dimiliki siswa yaitu gadget, di mana di Indonesia siswa di kelas 6 SD itu sudah memiliki gadget atau gawai atau handphone pribadi, di mana ini untuk mendukung sumber daya untuk mendukung media pembelajaran kami. Lalu bagi siswa yang tidak memiliki gadget atau gawai itu nanti akan dibantu oleh guru-gurunya atau kami sebagai praktek nanti akan membantu meminjamkan gadgetnya. Lalu jumlah perangkatnya ini disesuaikan dengan banyaknya kelompok anak di kelas, di mana rencana dari kelompok kita itu membuat 6 kelompok, jadi gadgetnya ini sejumlah 6 kelompok. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Melani. Ya, selanjutnya ada analisis materi. Materi di sini yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur dan saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai semua sistem dari tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini,
menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi ini dipancarkan keluar angkasa radiasi elektromagnetik dan termasuk spektrum magnetik. Selanjutnya, mengenai planet-planet. Selain matahari, ada juga planet anggota benda-benda langit lainnya, yaitu planet-planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu. Pada planet, planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Lalu berikut penjelasan dari ketujuh planet tersebut. Yang pertama, Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari, yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasanya dapat dilihat ketika waktu fajar dan waktu senja. Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari 1 kali putaran, membutuhkan waktu sebanyak 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari, karena Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius melakukan gravitasi pada permukaan bumi sekitar seperti gravitasi. Lalu selanjutnya ada Venus. Planet Venus ini merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari. Lalu ada Bumi yang merupakan planet yang kita tinggali. Planet ini tidak memiliki ukuran terlalu besar karena planet Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar karena yang kita tempati adalah Bumi, sehingga kita menganggap Bumi adalah planet yang besar dengan adanya jumlah penduduk yang tidak terhitung. Lalu Mars memiliki ukuran lebih kecil dari Bumi, yaitu berdiameter sekitar 6.800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer. Lalu Jupiter merupakan planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Planet ini merupakan planet terbesar di antara planet lainnya dengan garis tengah pada permukaan sekitar 142.860 km. Lalu ada Saturnus. Saturnus ini planet yang memiliki ciri khusus berupa cincin yang mengelilingi lingkaran planet tersebut. Selanjutnya Uranus. Uranus ini memiliki jarak dari matahari sekitar 2.870 km. Mempunyai diameter sekitar 50.100 km. Selanjutnya Neptunus memiliki ukuran jarak dari matahari sekitar 4.500 juta kilometer dengan masa revolusi membutuhkan waktu selama 165 tahun serta dibutuhkan rotasinya sekitar 16 jam. Mungkin itu penjelasan dari kami mengenai rancangan pengembangan media pembelajaran. Saya kembalikan kepada Dila. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan rancangan pengembangan media pembelajaran untuk media augmented reality. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan storyboard sederhana untuk augmented reality. Boleh Melanie dibantu untuk share screen PowerPoint-nya?
Oke, mungkin boleh ditampilkan secara besar layar penuh. Oke, tadi kita sudah membahas rancangannya. Selanjutnya akan ada storyboard dari augmented reality yang dibuat oleh kelompok 7. Boleh di next. Yang pertama ini ada cara pembuatan. Nah, cara pembuatan ini akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, jadi di sini kami akan membuat flashcard AR yang dimana nanti akan muncul gambar 3 dimensi jika di scan QR code yang ada di flashcard tersebut. Jadi cara membuatnya itu yang pertama mendesain gambar flashcardnya, kita menentukan dulu gambar apa yang akan dimasukkan, lalu warna yang akan kami pilih agar menarik perhatian siswa, lalu deskripsi materi yang akan ditulis dalam flashcard tersebut. Lalu yang kedua, membuat rekaman suara untuk dimasukkan ke dalam desain flashcard. Jadi nanti saat siswa scan QR code yang ada di flashcardnya akan muncul gambar 3 dimensi tersebut dan rekaman suara tentang penjelasan materi yang ada di flashcard dan tambahan materi lainnya. Lalu yang ketiga itu membuat gambar 3D bergerak dan QR code melalui aplikasi. Nah, aplikasinya ini yang kita gunakan ada aplikasi Canva untuk menentukan atau mengedit gambarnya, lalu CapCut kita gunakan untuk merekam suara, lalu Google Lens atau QR Scanner itu digunakan di dalam gadget siswa untuk scan QR code yang ada di flashcard, lalu Chamber Edu atau Chamber Studio untuk mendesain gambar 3D pada flashcard tersebut. Lalu yang keempat itu mendesain kembali atau menyusunkan, memasukkan QR code yang sudah dipersiapkan pada tahap sebelumnya yang tadi kami jelaskan untuk dijadikan media pembelajaran AR mengenai tata surya. Selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Melani. Selanjutnya desain dari penggunaan media AR. Di sini ada flashcard gambar yang pertama yang mana flashcard yang akan diterima oleh siswa berisi judul materi yaitu mengenai objek luar angkasa. Contohnya di sini mengenai planet Mars. Lalu terdapat penjelasan singkat dari planet tersebut atau dari objek tersebut yang bisa dibaca oleh siswa tanpa men-scan materi yang ada di flashcardnya. Selanjutnya terdapat QR scanner. Nah, QR scanner ini nanti di-scan oleh siswa menggunakan gadget masing-masing dan akan timbul penjelasan gambar serta suara seperti di gambar sebelahnya. Nah, nanti tuh jadi gambar planetnya itu akan timbul seperti keluar gitu di HP dari siswa-siswa tersebut. Lalu akan ada suara yang berisi penjelasan seperti penjelasan singkat yang terdapat di flashcard, cuman penjelasannya itu akan lebih rinci. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Dila. Oke, selanjutnya akan ada cara penggunaan dari flashcard tersebut. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ini lebih rinci, yaitu guru menjelaskan materi pendahuluan dan membagikan flashcard serta membagikan kelompok. Lalu siswa menyiapkan gadget secara berkelompok dibantu oleh guru untuk melakukan scanning kepada QR code yang ada di flashcard. Lalu siswa dapat mengamati gambar dan memainkan suara penjelasan pada flashcard AR yang sudah di-scan. Jadi nanti pada hasil scan itu akan ada beberapa
tombol interaktif untuk memudahkan siswa seperti untuk memplay suara atau memainkan suara, untuk memutar dari objek yang sudah dibuat dalam flashcard tersebut. Oke, boleh selanjutnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan dan mengerjakan laporan ini. Lalu terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.